warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Akbar Ilmiawan dari Offering C. Saya akan menjelaskan materi bab 12 yang berjudul Jihad, Radikalisme Umat Beragama, dan Muslim Moderat. Langsung saja ke peta konsep. Dalam bab 12 ini akan mempelajari tentang pengertian jihad dan radikalisme, Muslim moderat, landasan dan macam-macam jihad, upaya menanggulangi radikalisme, dan latar belakang, bentuk, dan dampak dari radikalisme tersebut. Yang pertama ada pengertian jihad dan radikalisme. Dimulai dari jihad. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Untuk radikalisme sendiri, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat menghormati. Selanjutnya ada landasan dan macam-macam jihad. Macam-macam jihad di sini ada dua, yaitu jihad universal dan jihad يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Yang barusan diputar adalah landasan jihad. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Selanjutnya, latar belakang, bentuk, dan dampak dari radikalisme. Latar belakang dari radikalisme ini, bila diklarifikasikan berdasarkan jenisnya, tidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama ataupun apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Untuk bentuk dari radikalisme ini, ada beberapa jenis, yaitu aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintah, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan radikalisme ini mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal. Apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Untuk upaya menanggulangi radikalisme ini ada 5. Yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Dan yang kelima, atau yang terakhir, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kemudian ada Muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia adalah damai, lewat para pedagang Gujarat dan Arab maksud saya. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya,
Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Jadi, kesimpulannya, jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.